living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku masih bakal bahas tentang turunin berat badan, tapi ini tentang kopi. Ayo, siapa yang udah minum kopi? Ternyata kopi bisa bikin kurus loh. Buat kalian yang penasaran, terus nonton video aku. Sebenarnya aku itu orang yang paling jarang banget minum kopi. Aku tuh nggak suka minum kopi dari dulu gitu ya. Dan aku tuh, kalau orang kan bilang minum kopi bikin gak ngantuk, aku tuh tetap aja ngantuk kalau aku minum kopi. Jadi aku tuh ngerasa kopi nggak ada gunanya di badan aku. Jadi aku tuh jarang banget minum kopi. Tapi ketika aku lagi diet, tiba-tiba aku mendapatkan sesuatu dari kopi ini. Dan aku mau sharing ke teman-teman apa sih yang bikin kopi itu jadi menarik banget buat aku. Dan ternyata dia berhasil membantu aku menurunkan berat badan sampai hampir 30 kg. Wow, menarik dong buat teman-teman yang lagi diet. Ternyata kopi itu bisa menolong banget loh buat turunin berat badan. Jadi aku bakal share ke teman-teman tips tentang menurunkan berat badan dengan kopi. Seperti yang kita tahu, jadi kopi itu kan mengandung kafein gitu ya. Nah, di sini sebenarnya yang dibahas itu adalah kafein di dalam kopinya. Nah, kafein ini levelnya tuh berbeda-beda di setiap kopi gitu ya, tergantung bagaimana kita membuat atau mengambil ekstrak dari kopinya. Semakin lama pasti kafeinnya akan semakin tinggi. Tapi normalnya dari satu cangkir kopi yang hari-hari kita bisa minum gitu ya, kandungan kafeinnya itu sekitar 50 sampai 200 mg kafein. Dan sebenarnya kafein ini berguna sih di tubuh kita, tapi nggak boleh berlebihan juga. Jadi BPOM sudah menentukan kadar kafein yang boleh masuk ke tubuh kita setiap hari itu berapa sih? Yaitu 150 mg per hari. Kalau kita bisa balance gitu ya, kita mengambil kafein yang tepat, ternyata ini juga bisa membantu menurunkan berat badan kamu. So, ini dia tips dari aku. Yang pertama, ternyata kopi itu kalau murni ya, itu kalorinya rendah banget. Kamu bayangin ya, satu cangkir kopi itu kalorinya cuma 2, hampir sama air putih. Jadi dia tidak punya kalori sebenarnya sama sekali. Dan kalau kamu bisa minum kopi tanpa tambahan apapun, sebenarnya kamu dapat murni kafeinnya, manfaatnya, dan kamu tidak menambah kalori sehingga berat badan kamu nggak akan naik. Yang kedua adalah meningkatkan metabolisme istirahat. Jadi metabolisme istirahat ini adalah pembakaran yang terjadi di tubuh kita meskipun kita melakukan istirahat. Mau tidur sekalipun tetap terjadi pembakaran. Nah, biasa ini tuh hubungannya dengan weightlifting gitu ya, atau olahraga angkat beban. Ketika pembakaran itu tetap terjadi setelah terjadinya olahraga itu. Nah, ternyata kopi ini juga punya efek itu. Jadi selain kita olahraga dengan weightlift itu kan ada metabolisme istirahatnya. Nah, minum kopi ini juga bisa meningkatkan metabolisme pembakaran setelah kita aktivitas atau bahkan ketika kita istirahat. Menurut sebuah penelitian, ternyata meminum kopi itu bisa meningkatkan metabolisme istirahat hingga 3% sampai 11%, tergantung seberapa banyak kadar kafein yang kita minum. Jadi semakin tinggi, metabolisme istirahatnya akan semakin burn gitu ya, sehingga walaupun kita tidur dia akan terus ngebakar, dan akhirnya kalau terjadi pembakaran ya energi menjadi pemecahan lemak, lemak pecah ya jadinya kita kurus. Jadi itulah hubungan antara minum kopi, kafein dengan metabolisme dan pembakaran lemak. Jadi sistemnya ini bekerja gini, walaupun kita tidur gitu ya, badan ini akan dirangsang oleh si kafein ini untuk melakukan pembakaran dengan sistem termogenesis. Jadi dia tetap melakukan pembakaran secara cepat gitu ya terhadap makanan-makanan yang udah kita makan dalam sehari, sehingga meskipun kita tidur, panas di dalam tubuh itu akan terus bekerja sehingga terjadi pembakaran yang lebih maksimal daripada teman-teman yang tidak mengkonsumsi kopi. Tiga adalah kafein bisa membantu memecahkan lemak. Sebenarnya ini masih menyambung tentang metabolisme yang tadi gitu ya. Jadi memang si kopi ini bisa merangsang untuk tubuh itu memecahkan lemak. Tapi ternyata dari sebuah studi yang aku pernah baca, sistem pemecahan lemak ini sangat efisien jika kopi dikonsumsi oleh teman-teman yang berat badannya normal. Jadi kalau yang obesitas
justru bukan yang nggak bisa sih, tetap terjadi gitu ya pemecahan lemaknya, tapi tidak akan sebesar kalau badan kamu tuh ukurannya normal atau berat badannya normal. Kalau buat di badannya normal, pembakaran atau pemecahan lemaknya itu ada hampir sekitar 29% dari total lemak di tubuh kamu. Sedangkan kalau teman-teman yang ukurannya agak lebih besar gitu ya, obesitas gitu, pembakarnya paling cuma sekitar 10%. Tapi ya sebenarnya menurut aku ini lumayan sih, karena bicara tentang metabolisme yang dipancing untuk lebih pembakaran maksimal gitu ya, ini bisa banget membantu menurunkan berat badan, walaupun ya di teman-teman yang obesitas ini nggak secepat kalau yang di badannya normal. Keempat, hormon ghrelin bisa menurun karena mengkonsumsi kopi. Jadi hormon ghrelin ini hadir di semua perdieten aku, karena hormon ghrelin ini adalah berhubungan dengan rasa lapar, dan lapar itu urusan makan urusannya berat badan gitu ya. Nah ternyata kopi itu terbukti bisa membantu menekan hormon ghrelin sehingga kita itu tidak terus terpancing untuk kepengen makan. Tapi sebenarnya tentang hormon ghrelin sama si kopi ini sih masih berjalan terus gitu ya penelitiannya. Jadi memang belum 100% perfect gitu penelitiannya, tapi ini bisa dijadikan sebuah kesenangan gitu buat kita, karena ternyata kopi bisa memberi efek menurunkan hormon rasa-rasa lapar kita. Tapi jangan 100% ya, karena ini masih dalam tahap penelitian. Yang kelima adalah meningkatkan energi. Jadi kafein yang terdapat di dalam kopi itu bekerja sebagai stimulan terhadap syaraf di tubuh kita. Jadi ini sih umum banget ya, rasanya kalau teman-teman yang terbiasa untuk workout atau olahraga di tempat gym gitu, kopi ini udah biasa banget digunakan. Dan memang bukan cuma tentang olahraga sih, kalau kamu kerja sampai larut malam kamu bisa jadi nggak ngantuk gitu ya gara-gara kopi, yaitu efeknya karena stimulasi atau stimulan yang terjadi kepada syaraf kita. Jadi ternyata kopi itu bermanfaat untuk menghadang rasa lelah dan rasa ngantuk gitu ya, dan membuat kita lebih berenergi dan lebih semangat gitu. Jadi sudah banyak banget penelitian, bahkan kalau kamu ngerasain sendiri gitu ya, kalau minum kopi gitu ya sebelum olahraga misalnya, atau minum kopi sebelum kerja yang berat gitu ya, itu akan membantu kamu untuk lebih bersemangat, lebih berenergi, dan akhirnya memang produktivitas kita juga akan semakin meningkat. Dan ini sebenarnya sudah dibuktikan dengan penelitian dan beberapa jurnal yang pernah aku baca juga, jadi ini sudah lebih sah gitu ya. Dan memang secara normal kita bisa ngerasain langsung sih, kalau kamu minum kopi pasti badan kamu akan lebih berenergi. Itu dia tips tentang kopi, kenapa kopi bisa nurunin berat badan kalau kamu lagi diet. Tapi yang benar-benar works for me gitu ya, yang bekerja banget di tubuh aku adalah ketika aku lagi diet gitu ya. Terus kan kalau diet kan kita kalorinya kurang gitu ya, lapar tapi mesti olahraga gitu. Nah di situ aku memanfaatkan kopi gitu. Jadi setiap hari dulu tuh aku setiap hari gitu ya olahraga, karena aku kurang makan, aku lemas. Nah sebelum olahraga sekitar 1 jam atau setengah jam sebelum olahraga aku tuh minum kopi. Kalau masih masuk di kalori harian aku kadang pakein susu gitu, susu skim ya, yang kalori paling rendah, fatnya paling rendah gitu. Aku pakein susu gitu supaya nggak kopi doang gitu ya, aku minum. Dan aku olahraga, dan aku betul-betul merasakan fungsinya. Aku jadi berenergi banget. Yang dulu kalau aku nggak minum kopi, aku tuh olahraga paling setengah jam tuh udah capek banget. Nah aku bisa olahraga kalau pakai kopi itu bisa sekitar 2 jam. Jadi kebayang dong ya, perbedaan kalori yang terbakar ketika minum kopi dan enggak juga pasti berbeda. Makanya kenapa menurut aku minum kopi ini bisa banget membantu turunin berat badan, tapi kalau dikombinasikan dengan makanan yang tepat dan olahraga yang tepat juga. So itu dia sharing dari aku buat teman-teman yang lagi diet. Semangat, jangan menyerah, percaya nanti suatu saat kalau kamu udah dapet pola yang benar, udah tahu tipikal makannya gimana, badan kamu itu seperti apa, perlahan kamu akan gampang banget untuk nurunin berat badan. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan subscribe, like, comment, and share. Oke? Thank you and bye-bye. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me.